Sekarang jadi beratnya sudah udah hampir 11 kilo. Jadi udah mulai agak pegel gendong-gendongnya. Tapi makin lucu. Adalah sekarang penjaga kakaknya nanti. Cewek, cowok gitu. Jadi pas. Udah mulai cerewet berarti ya? Mulai merangkak, terus mulai belajar ngomong lah. Dia pertama yang dia bisa sebut malah papanya. Mamanya agak cemburu dia karena mamanya yang temenin terus tapi bapak gitu. Gitu. Bang Jud, Ya. update yang kemarin seperti apa sih Apa tuh? perkembangan terkait hak cipta gitu? Sekarang kan udah ada mungkin kayak semacam mediasi dengan para sebenarnya sekarang sudah lebih terbuka ya, lebih jelas. Memang masalah hak cipta ini kita harus belajar sama-sama, makanya ini sebenarnya yang dibutuhkan tuh diskusi, terus sosialisasi paling penting juga buat masyarakat. Ya kita lihat sekarang kan banyak somasi-somasi juga, Iya. banyak kafe-kafe, resto yang sebenarnya secara aturan sudah lama gitu ada aturan ini, tapi mungkin nggak nyampe ke semua stakeholders, mereka nggak tahu, akhirnya tiba-tiba kayak sekarang kayak baru diberlakukan gitu, padahal sebenarnya sudah lama ini aturan ini berlaku, cuman mungkin ya itu belum sosialisasinya belum maksimal, jadi belum semua tahu. Akhirnya mungkin ya merasa user merasa juga nggak pernah bayar kali atau nggak perlu bayar, itu mereka mungkin belum terinformasi dengan baik. Jadi ini memang saatnya menurut aku ya semua mungkin harus seperti ini. Kita dari negara lain juga masih tertinggal jauh ya masalah hak cipta ya. Mungkin di negara lain kalau kita pergi semuanya sudah rapi, kita baru masih berantemnya gitu. Tapi semua negara juga kayaknya melewati masalah ini. Tapi yang penting sebenarnya hak cipta ini memang ada aturannya. Teman-teman juga masyarakat, pengusaha atau apapun bisa akses semuanya di Google, di aplikasi, terus di undang-undang. Secara undang-undang sudah ada aturannya, terus juga ada PP 56 di sana ada aturan-aturannya. Kafe, hotel, klub, apapun itu yang memakai musik ini sebagai bagian dari usahanya. Artinya yang orang nggak paham adalah sebenarnya setiap pemakaian musik ini ada hak komersilnya, di sana ada hak pencipta. Itu basicnya gitu. Jadi nanti lengkapnya ya dilihat semua itu ada aturannya. Banyak kan jenis usahanya juga banyak. Nah selama ini kan ke penyanyi, sekarang udah mulai makin lebar. Memang masalah ini masalah semua stakeholders gitu. Jadi semuanya di sini kita belajar, nggak usah berantem. Memang sebenarnya hak pencipta banyak di sini justru gitu loh. Cuman memang sosialisasinya harus menyeluruh dan pembayarannya tuh jangan memberatkan lah. Artinya royalti ini kan terus berjalan, nggak memberatkan, nggak bikin bangkrut, dikasih yang wajar, yang semua bisa terima, sosialisasi dengan baik, akhirnya nanti pasti semua bisa terima. Kalau sekarang kan akhirnya udahlah gue pakai ini aja, pakai musik yang nggak kena copyright gitu. Ada juga teman-teman musisi aja masih banyak yang mau membebaskan lagunya, padahal secara sistem tuh semuanya udah diatur gitu. Itu karena informasinya tuh masih belum pada paham semua gitu. Jadi ada baiknya memang kementerian sudah bicara, DJKI juga udah bicara, kita dari visi aksi juga ya terus menyuarakan ini supaya nanti semuanya paham. Begini loh aturannya, yang bayar ini, skemanya seperti ini. Nanti hal-hal yang mungkin kayak UMKM mungkin perlu dibicarakan lagi supaya ranah-ranah yang tidak masih merangkak banget usahanya gitu, tapi pakai musik buat ini semua PR gitu ya, supaya ya sama-sama kita memberikan solusinya. Jadi ada kalangan artis juga kan yang membuka sebuah restoran atau rumah makan. Nah itu menyikapinya gimana Bang Yud? Apakah Bang Yud juga akan memberikan edukasi? Apa tuh? Misalnya kayak Vicky kan memiliki Vicky Niti. Nah, dia kan baru buka restoran juga. Artinya pasti menggunakan untuk menghibur para tamu atau ini sebenarnya gini ya, yang harus dipahami ini aturan itu harus berlaku untuk semua orang gitu. Nggak bisa ini teman kita yang gini-gini tuh nggak. Aturan tuh kayak kita di lampu merah nggak pakai helm, mau siapapun dia, mau presiden mau apa, aturannya sama gitu loh. Itu yang makanya kita harus benahin aturannya.
klasifikasinya apa, yang bayar, yang enggak apa, mau teman mau enggak dia punya restoran, kita juga dulu punya restoran. Mungkin kan sekarang baru tahu tuh, oh 160.000 satu kursi restoran. Berarti kalau 100 kursi dia 160 dikali 100 kursi dikali 365 hari 1 tahun. Kira-kira 4.180.000 atau 4.300 something. Ya untuk usaha-usaha yang memang di jalan dari sini, menurut aku sih hak untuk pencipta ini wajar gitu, diberikan untuk kerja kerasnya pencipta gitu, bukan kita malah penyanyi sama pencipta yang malah gontok-gontokan nih. Betul. Makanya kita bilang nih ada mechanical, ada performing right, yang semuanya sebenarnya ranah pencipta tuh banyak, salah satunya di sini. Nah, di mana memang kesadaran ini harus tersosialisasi dengan baik. Jadi restoran, public service yang memang benar-benar memakai musik ini untuk ada komersialnya, nilai komersialnya memang dikenakan secara aturan, bukan kita. Ini teman-temanku aja banyak yang minta izin sama aku, Jud, boleh ya bawa ini. Aku nggak berhak untuk melarang secara undang-undang yang berlaku. Mereka cuman harus memang secara undang-undang tuh aku juga nggak bisa berikan, lu bebas ya pakai lagu gua, nggak usah bayar, nggak bisa. Karena aku sudah terdaftar di LMK Awami yang memang kita pakai mereka untuk bagian orang yang mengkolek dan mengelola kita punya ciptaan gitu loh. Kecuali nanti ini aku bilang lagi ke LMK, Fria yang ini, jadinya nanti ribet tuh. Jadi urusannya susah, mendingan LMK yang bikin nanti sistem-sistem gimana kalau mau ini mau itu. Jangan kitanya dilempar-lempar untuk urusan kayak gini. Yang penting masyarakat harus tahu pencipta lagu tuh sudah secara undang-undang sudah di administrasi pemerintah untuk hak ciptanya tuh dikelola lewat LMK. Berarti dengan adanya musisi yang memperbolehkan karyanya dinyanyikan secara gratis itu merugikan penyanyi yang lain nggak sih? Sebenarnya kan memang misalnya kayak aku, memang pujiin kan semua orang bawain laguku. Tapi masalah royalti itu ada lagi itu, kita nggak bisa bilang apa, karena ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Kalau lu pakai lagu gue di Instagram lu nyanyi kan nggak bayar, kan nggak ada nilai komersialnya gitu loh. Tapi kalau di restoran dia pakai buat misalnya, atau di klub pakai lagu kita buat menghibur orang-orang banyak, kan memang dipakai musik itu untuk usahanya gitu loh. Nah, dibagi penciptanya gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Tapi memang mekanismenya ini harus benar-benar tersosialisasi dengan baik. Kalau enggak ya gini kan, bilang berantakan. Yang ini bilang, gue nggak pakai musiknya kok, gue pakai suara ini aja, gue pakai lagu barat. Semua itu kena gitu, karena LMK luar negeri juga kerjasama sama LMK di Indonesia gitu. Jadi mereka juga minta ke sini gitu. Jadi jangan pikir mungkin lagu barat lebih gampang sistemnya karena sudah tinggal Indonesia ke sana gitu. Kayak aku nyanyi lagu wedding, lagu barat banyak aku bawa. Tapi udah langsung LMK ke penyelenggara gitu. Jadi sudah gampang. Kalau di sini kan penciptanya suka misalnya nanya, yang ini kemana? Jadi agak beberapa kali ini gitu loh, beberapa kali urusan jadinya itu. Cuman semua hak cipta itu ada ininya, ada aturan mainnya gitu. Dan itu buat pencipta kok. Banyak netizen yang kontra nih terkait hal tersebut, kan kayak banyak dramanya di sisi ini kan. Nah, kayak makin males untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Nah, mungkin gimana Bang Jud? Ya sebenarnya kalau kita cinta sama musik kita, ya ini wujud kecintaan kita. Ini kan memang bukan buat negara ya. Kemenkumham juga udah bilang ini kan memang buat para pencipta. Jadi sekali lagi, kalau selama ini kita bilang kita pengen pencipta lagu-lagu kita tuh sukses, bisa hidup sejahtera, ya lewat ini. Karena dulu kan kalau zaman dulu ada fisiknya, ada CD, ada apa yang mereka masih bisa dapat mekanikalnya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah streaming. Nah, dari hal-hal kayak gini kita bisa support musik kita gitu loh. Tapi memang kalau ada yang berat-berat diinikan aja gitu, supaya pemerintah juga dalam membuat aturan, LMK dalam hal ini bisa merumuskan lagi hal-hal yang terbaik, nggak memberatkan masyarakat. Mereka juga mau support. Tapi kalau bayar-bayar ini memang itu udah bagian dari aturan gitu. Mungkin pesannya sedikit aja nih, atau himbauan sedikit kepada para pelaku usaha dan teman-teman yang saat ini mungkin lagi takut nih untuk membawakan lagu atau memutar lagu-lagu Indonesia di tempat usaha yang jelas mereka. Secara undang-undang kita bilang nggak usah takut bawa lagu Indonesia, ya, karena memang itu secara undang-undang penyanyi itu hanya membawakan lagu. Yang urus tuh penyelenggara. Jadi antara penyelenggara misalnya di kafe, penyelenggara dan penyanyi harus ngobrol. Gitu artinya
mungkin penyelenggaranya yang aduh gua berat nih, akhirnya penyanyi katanya dipotong fee-nya kan kalau penyanyi reguler kadang-kadang. Nah ini yang nggak boleh, harus penyelenggara juga harus sadar gitu loh, kalau memang itu bagiannya pencipta gitu loh. Tapi bisa dikalkulasi kok. Kalau memberatkan, harusnya sih tidak memberatkan ya. Kalau memberatkan ini memang harus juga sama-sama disuarakan. Jadi kalau menurut aku jangan takut, nyanyikan aja lagu-lagu Indonesia. Tapi ingat, harus tahu aturannya, jangan misalnya warteg nanti ada yang muter ini bilang bayar, nggak ada gitu loh. Ada usaha-usaha yang terkena, ada yang enggak gitu loh. Jadi yang di ini tuh kan kayak misal Horeca itu hotel, karaoke, kafe, klub, itu kan memang yang memakai musik sebagai ini utama usaha mereka, ya wajar lah istilahnya mereka membagi itu untuk para pencipta gitu. Tapi banyak penyanyi dan pencipta itu kan saling senggol ya, ibaratnya kayak Mas Ariel dengan Mas Ahmad Dhani juga saling senggol. Terus Mas Judika kan sempat juga ya nggak apa-apa lah, ini kan aku penyanyi juga, jadi menurut aku senggol-senggolan hal kayak gini itu bagian dari perjuangan untuk diskusi. Mungkin ya agak keras diskusinya, tapi kalau aku lebih ngelihat solusinya, makanya aku nggak mau hal-hal yang negatifnya yang dibesarkan. Tapi selama ini kan kita ngomongin hak-hak pencipta, ya sekarang kita udah mulai terbuka, tujuannya ke sana aja. Kita membuat regulasi supaya semuanya tuh paham regulasi dan kita punya kepastian hukum untuk menjalankan pekerjaan kita. Jadi persepsi ini akan sekarang yang berbenturan. Kalau yang sebelah sana bilang begini persepsinya, makanya kita minta ke MK terus revisi undang-undang. Nanti di revisi ini tidak ada lagi pasal-pasal atau kalimat yang ambigu, supaya jelas ini berapa kalau hotel memakai, jumlahnya berapa, kalau nggak pakai bangku berapa, ini berapa. Kan ada tuh yang kalau klub misalnya dari luas ya kan ya, dihitung. Aku juga nggak terlalu paham, tapi gara-gara ini justru jadi paham gitu loh. Jadi karena kalau udah paham nanti kan udah bisa itu usahanya, oh banyak sama seperti event, seperti misalnya wedding kan, yang wedding tuh bayar semua, ada vendor, dekorasi. Karena udah tahu kayak gitu kan nggak komplain sebenarnya, cuman karena nggak tahu masih merasa bisa harusnya kan nggak bayar, ada jadi merasa belum merata gitu aturannya. Jadi penting untuk pemerintah, kita juga stakeholders untuk terus menyuarakan aturan yang jelas, rules yang jelas, dan juga tarif yang terbaik buat masyarakat Indonesia atau pelaku-pelaku usaha. Setuju. Tapi Judika